Ya, dilansir dari republika.co.id, Anies diserang beragam hoaks hingga dicitrakan intoleran. Aktivis NU ini bela Anies. Ya, ini jadi hari ini banyak sekali hoaks yang beredar ya, bertebaran di mana-mana, menyerang, menjatuhkan Anies Baswedan, atau framing berita propaganda hitam atau black campaign untuk menjatuhkan dan menghancurkan citra Anies Baswedan di mata masyarakat Indonesia. Dan hal ini tentu saja tidak baik bagi kenyamanan dan keamanan Indonesia, khususnya masyarakat ya, yang memang tidak suka dengan cara-cara seperti ini, dan ini tidak baik bagi iklim demokrasi di Indonesia. Itu dilansir dari republika.co.id. Ruang publik harus mampu memberikan jalan bagi munculnya ide-ide terbaik bangsa, sebab ruang publik sejatinya merupakan wahana di mana warga negara bisa berinteraksi untuk merundingkan isu-isu bersama dalam berbagai sudut pandang. Jadi sayang juga kalau ruang publik hanya diisi buzzer-buzzer, informasi buzzer-buzzer, atau diksi-diksi pembelahan bangsa atau polarisasi. Tentu saja ini akan mengganggu iklim investasi di Indonesia gitu. Karena itu akan sangat berbahaya jika ruang publik dipengaruhi untuk mengamini pemikiran satu atau segelintir orang saja. Hal tersebut diungkapkan budayawan Sabrang Mowo Damar Panulu atau yang akrab dikenal sebagai Noi. Jadi Noi ini adalah vokalis band Leto ya. Ini adalah putra dari budayawan dan intelektual Indonesia, yaitu MH Ainun Najib atau yang akrab disapa dengan Cak Nun ya. Itu. Jadi memang banyak sekali ya ruang media sosial kita, kemudian juga sudut-sudut ruang di Indonesia itu sekarang diisi oleh hoax, informasi-informasi palsu atau propaganda negatif untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Jadi Anies di-framing sebagai sosok yang intoleran gitu. Dan tentu saja ini tidak sesuai dengan fakta dan masuk dalam kategori black campaign, propaganda negatif atau hoax gitu. Jadi menurut budayawan yang juga vokalis band Leto tersebut, masyarakat perlu menjaga ruang publik dapat menjadi arena interaksi gagasan secara sehat. Inisiator aplikasi media sosial simbolik itu memprihatinkan kuatnya nuansa permusuhan dan kebencian dalam media sosial. Kita dalam satu society masyarakat setuju dengan hak bicara, hak menyampaikan ide, dan lainnya. Namun, perlu diingatkan pula tanggung jawab komunal untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan, ujarnya. Senada dengan Noi, Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nur Khoirun yang juga berbicara dalam acara tersebut menyayangkan maraknya hoaks yang terus diproduksi untuk kepentingan politik elektoral. Jadi memang hoaks atau propaganda negatif untuk menjatuhkan Anies itu memang salah satu cara yang digunakan lawan-lawan politik Anies untuk menjatuhkan citra Anies, karena memang secara elektoral hingga hari ini elektabilitas Anies itu naiknya begitu cepat dan cukup tajam gitu, meninggalkan
capres-capres yang lain gitu. Dan tentu saja ini mengganggu dari lawan-lawan politik Anies yang status quo, yang ingin tetap berkuasa untuk kepentingan kelompoknya gitu. Pengurus Lapexdam PBNU tersebut secara khusus menyoroti pabrifikasi informasi yang keliru dan menyesatkan terkait Anies Baswedan, khususnya pasca pendeklarasian mantan gubernur Jakarta itu sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Selama ini Anies di-framing sebagai intoleran dan sebagainya, padahal rekam jejak dia selama memimpin tidak seperti itu. Dia berhasil membangun Jakarta dengan karakter kesetaraan dan inklusif, ujar dia. Jadi semasa Anies menjabat sebagai gubernur ibu kota Jakarta ya selama 5 tahun, Anies sukses membangun masyarakat yang toleran, yang inklusif, yang terbuka, yang rasional, dan tentu saja yang humanis serta intelektual. Jadi framing atau propaganda negatif tentang Anies di media sosial maupun oleh para kelompok-kelompok politik bayaran itu tentu saja tidak sesuai dengan fakta apa yang Anies lakukan dan atau sosok Anies itu sendiri. Anies seorang intelektual ya, mantan rektor di Universitas Paramadina. Jadi sangat lucu kalau Anies itu di-framing, dicitrakan sebagai sosok atau figur intoleran. Ini mana orang percaya itu. Jadi warga Jakarta dan khususnya warga universitas atau kampus tentu saja tidak percaya. Ini masyarakat intelektual itu sangat kritis terhadap informasi yang beredar. Mereka bisa cek di lapangan atau faktanya bagaimana gitu. Kita lanjut ya. Dia menambahkan kebijakan-kebijakan Pemprov DKI selama Anies menjabat seperti bantuan tempat ibadah untuk semua agama serta pemberian izin pendirian kuil bagi kelompok Hindu Tamil di Jakarta merupakan terobosan yang harus diapresiasi dengan jujur. Ini penting. Jadi kita harus menjadi orang atau manusia yang jujur itu dan adil tentunya. Jadi kita ya harus bisa memverifikasi semua informasi yang beredar selama ini. Jadi memang kelompok anti Anies ini memang itu dibiayai ya untuk menyebarkan informasi-informasi kebencian, rasisme, dan apapun lah itu, informasi atau diksi, narasi, atau meme, atau baliho, atau kata-kata di media sosial, begitupun di kanal-kanal YouTube. Itu semua diproduksi untuk menjatuhkan Anies. Karena tujuannya satu, bagaimana Anies tidak jadi presiden, dan tentu saja agar kelompok mereka ini tetap berkuasa dan menguasai Indonesia, mengambil hasil dan mereka sendiri untuk memperkaya diri mereka sendiri gitu. Jadi yang begini-begini harus kita lawan. Jadi dengan cara memverifikasi semua informasi dari siapa saja dan dari mana saja. Itu, dan saya pikir masyarakat Indonesia makin smart, makin kritis ya, makin pintar tentang memverifikasi dan membedakan atau mengkoreksi fakta di lapangan gitu ya. Itu. Kita lanjut ya. Anies juga tidak pernah mendiskriminasi warga, termasuk diskriminasi ekonomi dalam bentuk penggusuran orang miskin yang sebelumnya kerap terjadi. Tambah mantan Ahoker itu. Jadi tokoh NU ini dulu mantan pendukung Ahok, dan ini cukup objektif dan jujur ya. Dia melihat bahwa dulu Anies kan sempat diberitakan, di framing bahwa kalau Anies jadi gubernur Jakarta, Jakarta akan
terjadi diskriminasi besar-besaran gitu kan. Itu Jakarta akan jadi provinsi syariah, negara khilafah gitu. Dan pada faktanya semua itu tidak terbukti gitu. Jadi ya itulah, kasihan juga masyarakat yang tidak paham ya. Dan ini tugas kita semua untuk bagaimana bersikap secara rasional, secara akal sehat, dan tentu saja jujur dan adil. Karena itu kata Nur Khairon, dia mengimbau agar produksi informasi hoaks yang digunakan untuk menyerang Anies di media sosial dapat dihentikan. Ya memang sudah saatnya lah semua itu dihentikan. Nah, dan sayang juga jika ada warga NU yang termakan provokasi atau propaganda hoaks ini dan kemudian ikut-ikutan membenci Anies. Itu sungguh lucu dan sangat disayangkan, karena kita tahu bahwa NU itu juga masyarakat yang intelektual ya, santri, dan harusnya tidak mudah termakan oleh isu-isu negatif seperti itu. Dan itu isu-isu seperti itu tentu saja bisa memecah belah kebangsaan Indonesia. Jadi ya oke, kita lanjut lah. Sebab penyebaran narasi bohong dan penuh kebencian tentang lawan politik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Ya kita tahu bahwa Gus Dur ya, salah satu tokoh NU atau Abdurrahman Wahid, memang punya visi misi tentang bagaimana menegakkan demokrasi. Tentu saja berlandaskan intelektualisme dan humanisme, bukan dengan cara-cara permusuhan atau diksi-diksi pertentangan polarisasi. Gus Dur melawan semua itu. Gus Dur melawan diskriminasi dan sebagainya. Dan ini telah egalitarianisme dan demokrasi telah ditegakkan oleh Anies Baswedan selama memimpin ibu kota Jakarta 5 tahun. Gitu. Kita boleh mendukung atau tidak mendukung siapapun, tapi bukan dengan cara menebarkan hoaks dan ujaran kebencian, kata dia. Jadi memang hingga hari ini, hingga detik ini, produksi hoaks atau framing propaganda negatif terhadap Anies itu masih terus diproduksi. Jadi ini sungguh disayangkan, tapi namun saya pikir tokoh-tokoh masyarakat Indonesia, ormas-ormas besar di Indonesia tentu saja sudah mengantisipasi ini dan menjaga warganya agar tidak termakan oleh propaganda hoaks, propaganda negatif, dan diksi-diksi narasi polarisasi pemecah belah kebangsaan Indonesia. Ya, begitulah. Kadang-kadang perebutan kekuasaan atau ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun dilakukan, padahal itu bisa merusak sebuah negara dan bangsa Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu, dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita selalu optimis bahwa masyarakat Indonesia semakin smart, semakin pintar, dan semakin bijak dalam memverifikasi informasi dan berani melawan propaganda-propaganda diksi pemecah belah bangsa yang sedang beredar hari ini. Jadi semangat terus buat Anies Baswedan, Bapak pengayom kebangsaan, pemersatu anak bangsa, dan tentu saja penjaga persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesia.